Coba jujur, setiap awal bulan gajian, rasanya uang langsung hilang entah kemana. Iya kan? Padahal kerja udah banting tulang 8 jam sehari. Gaji sudah naik. Tapi kenapa rasanya jauh banget buat beli rumah, buat nikah, apalagi buat pensiun nyaman? Jutaan orang di Indonesia terjebak dalam masalah yang sama. Merasa bekerja keras, tapi rekening banknya tidak mencerminkan kerja keras tersebut. Stop menyalahkan gaji UMR. Karena masalahnya bukan hanya di nominal gaji, tapi di satu hal, sistem kita mengelola uang. Bagaimana kalau saya bilang dengan menyisihkan uang seharga 2 bungkus rokok atau 1 gelas kopi kekinian, tepatnya Rp20.000 per hari, kita bisa jadi sultan atau setidaknya mencapai kemerdekaan finansial yang signifikan dalam 5 tahun. Ini bukan judul clickbait, ini matematika keuangan yang sering dilupakan. Mau tahu jurus ampuh ini? Tonton sampai habis. Kita dibesarkan dengan nasihat bahwa menabung adalah kunci kekayaan. Tapi sayangnya, nasihat ini sudah kadaluarsa. Masalah pertama kita adalah musuh tak kasat mata bernama inflasi. Bayangkan begini, inflasi itu seperti lubang yang terus menggerogoti daya beli uang Anda. Kalau uang Anda cuma disimpan di celengan atau di rekening tabungan biasa, uang itu bukannya bertambah, tapi malah menyusut nilainya. Contoh sederhana, tahun 2020, harga sebungkus nasi Padang mungkin Rp15.000. Hari ini, 2024, harganya sudah Rp20.000. Itu berarti uang Rp15.000 di tahun 2020 sudah kehilangan kemampuannya untuk membeli nasi Padang di tahun 2024. Daya belinya tergerus. Masalah kedua adalah gaya hidup naik atau istilah kerennya lifestyle creep. Setiap kali Anda naik gaji, alih-alih uang itu diinvestasikan, uang itu justru dipakai untuk upgrade gaya hidup. Dulu naik motor, sekarang nyicil mobil. Dulu ngopi di rumah, sekarang wajib ngopi di coffee shop premium. Kebutuhan yang tadinya tersier, pelan-pelan dianggap sebagai primer. Alhasil, gaji naik, tapi saldo akhir bulan tetap nol. Inilah mengapa teknik yang akan kita bahas, teknik uang dingin, menjadi krusial. Apa itu uang dingin? Sederhananya, uang dingin adalah uang yang Anda yakini tidak akan Anda sentuh, apalagi Anda pakai, dalam jangka waktu yang lama, minimal 5 tahun. Ini adalah uang yang Anda sisihkan bukan untuk dana darurat, tapi murni untuk dipekerjakan dan diinvestasikan. Bagaimana kita mengumpulkannya? Kita ambil angka Rp20.000 per hari. Mengapa Rp20.000? Angka ini cukup kecil sehingga tidak terlalu memberatkan struktur pengeluaran harian kita, tapi cukup besar untuk menciptakan momentum. Mari kita bedah angkanya. Rp20.000 per hari. Berarti per bulan Anda menyisihkan Rp600.000. Dalam 1 tahun, Anda mengumpulkan Rp600.000 dikali 12 bulan sama dengan Rp7.200.000. Dan dalam 5 tahun, total uang yang Anda kumpulkan tanpa diapa-apakan hanya ditabung adalah Rp7.200.000 dikali 5 tahun sama dengan Rp36 juta. Rp36 juta. Angka ini lumayan, tapi jujur, 36 juta masih jauh dari predikat sultan. Lantas, di mana letak keajaiban yang bisa membuat kita kaya dalam 5 tahun? Jawabannya ada di poin berikutnya. Uang 36 juta yang kita kumpulkan itu baru modal pokok. Untuk jadi sultan, kita harus membuat uang itu bekerja untuk kita dan menghasilkan uang baru. Rahasianya adalah bunga berbunga, atau yang sering disebut compound interest. Ini adalah konsep yang oleh Albert Einstein disebut sebagai keajaiban dunia yang ke-8. Analoginya begini,
Jika Anda menabung biasa, Anda hanya mendapat bunga dari modal awal Anda. Ini seperti Anda menanam satu pohon, dan setiap tahun pohon itu hanya menghasilkan satu biji. Tetapi, jika Anda menggunakan konsep compound interest, Anda menanam satu pohon, dan tahun depan pohon itu menghasilkan satu biji, dan biji itu Anda tanam lagi menjadi pohon kedua. Tahun berikutnya, Anda mendapat biji dari pohon pertama dan pohon kedua. Semakin lama, jumlah pohon Anda akan meledak secara eksponensial. Lalu, kemana kita tempatkan uang dingin Rp600.000 per bulan ini? Karena target kita 5 tahun dan kita ingin mengalahkan inflasi, kita harus mencari instrumen investasi yang imbal hasilnya cukup agresif. Mari kita ambil target imbal hasil rata-rata yang konservatif di dunia investasi, misalnya 12% per tahun. Mari kita hitung ulang hasil 5 tahun Anda dengan target 12% per tahun. Setoran rutin, Rp600.000 per bulan. Jangka waktu, 5 tahun. Imbal hasil target 12% per tahun. Total modal pokok Rp36 juta. Total uang yang terkumpul di tahun kelima adalah sekitar Rp49.300.000. Perhatikan angkanya. Dari modal pokok Rp36 juta, Anda mendapat keuntungan tambahan hampir Rp13,3 juta. Keuntungan ini adalah hasil kerja bunga berbunga. Konsep uang dingin ini tidak akan berhasil tanpa disiplin yang benar. Ada 3 jurus eksekusi yang wajib Anda terapkan mulai hari ini. Jurus 1, otomatisasi. Jangan pernah menunggu sisa uang gajian untuk diinvestasikan. Itu adalah kebiasaan yang salah. Begitu gajian masuk, segera pindahkan atau auto debit Rp600.000 ke rekening investasi Anda. Prinsipnya, bayar diri sendiri terlebih dahulu. Uang yang tersisa, itulah yang Anda gunakan untuk hidup. Dengan begini, Anda tidak akan sempat tergoda untuk menggunakan uang dingin ini. Jurus 2. Disiplin melawan FOMO dan FUD investasi. 5 tahun itu perjalanan maraton, bukan sprint. Akan ada masa-masa pasar modal naik tinggi yang membuat Anda fear of missing out atau FOMO, ingin cepat-cepat tambah uang. Tapi juga akan ada masa-masa krisis, pasar turun, yang membuat Anda fear of uncertainty and doubt atau FUD, lalu ingin cepat-cepat menarik semua uang. Ingat, jurus ini adalah jurus uang dingin. Artinya, uang itu tidak Anda sentuh. Biarkan pasar naik dan turun. Tugas Anda hanyalah satu, terus menyetor Rp600.000 per bulan, tanpa henti. Jurus 3. Naikkan level secara berkala. Target kita, Rp20.000 per hari adalah titik awal. Seiring kenaikan gaji dan peningkatan finansial Anda, jangan biarkan lifestyle creep mengambil alih. Ketika gaji Anda naik 10%, sisihkan minimal setengah dari kenaikan itu untuk menambah porsi uang dingin Anda. Dari Rp20.000, mungkin tahun depan bisa naik menjadi Rp25.000 per hari. Jika Anda konsisten melanjutkan jurus ampuh ini ke tahun ke-10, uang Anda tidak hanya menjadi 2 kali lipat, tapi akan melompat jauh ke kisaran Rp139 juta. Angka inilah yang mulai terasa sultan untuk orang biasa. Rahasia kaya bukan di seberapa banyak uang yang Anda investasikan, tapi seberapa lama Anda mendiamkan uang itu bekerja. Jadi, kesimpulannya sederhana. Kaya dari gaji pas-pasan bukan mitos, tapi sebuah disiplin matematika. Jika video ini membuka mata Anda tentang bagaimana uang seharusnya bekerja, jangan ragu untuk berikan like dan share ke teman-teman Anda yang juga ingin merdeka finansial. Dan yang paling penting, subscribe ke channel Mau Cuan Dong. Karena di sini,
kita bedah jurus-jurus cuan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.